Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sudiarta dari kelas 10-7 absen 8. Nama saya Farhan Budi Setiawan dari kelas 7 absen 3. Di sini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis batu. Batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari magma yang membeku. Batuan yang membeku di dalam bumi disebut batuan beku dalam atau batuan plutonik atau batuan intrusif. Adapun batuan beku yang membeku di celah-celah atau rekahan-rekahan dalam kerak bumi disebut batuan beku gang atau batuan beku korok. Batuan metamorf adalah batuan yang telah mengalami perubahan secara fisik maupun kimiawi sehingga berbeda sama sekali dengan batuan induknya. Tekanan dan temperatur memengaruhi perubahan tersebut. Ciri-ciri batuan beku. Ciri-ciri batuan garnit yang saya temui: berwarna abu-abu terang, segar, terkondasi pada beberapa bagian, terkalah, sangat intensif, masif, subedral, butiran kasar sangat kasar, venerik. Terus untuk proses pembentukan batu garnit terbentuk ketika magma kental tebal atau lengket perlahan mendingin atau mengkristal jauh sebelum dapat mencapai ke permukaan bumi dan tergolong dalam bentuk plutonik. Manfaat batuan garnit: sebagai bahan untuk membuat gedung, jembatan, paving, monumen, perhiasan, permata, atau juga dapat digunakan dengan cara dipoles pada lantai ubin, di atas meja, dan lain sebagainya. Kekurangan batu garnit: memiliki pori-pori yang lebih besar. Oleh karena itu, bila garnit terkena noda dan tidak segera dibersihkan, noda bisa terserap dan membuat garnit berwarna kusam. Ciri-ciri batu akik adalah warna dan pola. Batu akik memiliki berbagai warna dan pola yang unik. Beberapa batu akik memiliki warna solid, sementara yang lain memiliki pola bercorak atau variasi warna yang menarik. Yang kedua, kemurnian dan kekerasan. Batu akik umumnya memiliki tingkat kemurnian dan kekerasan yang bervariasi. Skala kekerasan batu umumnya diukur dengan skala Mohs, di mana batu akik dapat memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Yang ketiga, ketahanan terhadap cahaya. Beberapa batu akik mungkin memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya atau mengalami efek khusus ketika terkena cahaya, seperti batu yang transparan atau memiliki efek cat's eye. Keempat, ketahanan terhadap faktor lingkungan. Batu akik bisa memiliki tingkat ketahanan terhadap faktor lingkungan seperti panas, tekanan, atau zat kimia tertentu. Dan proses pembentukan batu akik yang pertama adalah pembentukan alamiah. Sebagian besar batu akik terbentuk secara alamiah melalui proses geologi yang melibatkan tekanan, suhu, dan waktu yang panjang. Proses ini dapat menghasilkan batu akik dengan berbagai karakteristik unik. Yang kedua, kristalisasi. Beberapa batu akik terbentuk melalui proses kristalisasi dari larutan mineral. Kristalisasi ini terjadi ketika mineral dalam larutan mengkristal dan membentuk struktur kristal yang khas. Yang ketiga, metamorfosis. Batu akik juga terbentuk melalui proses metamorfosis, di mana batuan awal mengalami perubahan struktural dan komposisional akibat tekanan dan suhu tinggi dalam tanah. Pengurangan batu akik adalah proses mengubah batu akik mentah menjadi bentuk yang lebih sesuai untuk digunakan dalam perhiasan atau koleksi. Langkah-langkah umum dalam pengurangan batu akik adalah: 1. Pemotongan. Setelah pemotongan, batu akik akan memiliki bentuk yang lebih baik tetapi masih memiliki permukaan kasar. Tahap penggilingan dilakukan untuk menghaluskan permukaan batu dan menghilangkan goresan atau cacat yang mungkin ada. Yang ketiga, penghalusan. Setelah penggilingan, batu akik akan memiliki permukaan yang lebih halus tetapi masih mungkin memiliki goresan atau cacat kecil. Tahap penghalusan dilakukan untuk mencapai permukaan yang halus dan menghilangkan goresan atau cacat yang tersisa. Kemudian yang keempat, poles.
Tahap terakhir dalam pengurangan batu akik adalah poles. Poles dilakukan untuk memberikan kilau dan kecerahan pada permukaan batu akik yang telah dihaluskan. Poles dapat dilakukan dengan menggunakan bahan poles seperti serpi logam atau pasta poles yang dioleskan pada permukaan batu dengan bantuan alat poles. Sekian penjelasan jenis batu dari kita. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.